Hai anak-anak, Assalamualaikum. Apa kabar? Berjumpa lagi di Belajar Online bersama Bu Indah. Masih semangat ya? Yuk kita belajar bersama. Kembali lagi di Belajar bersama Bu Indah. Kita hari ini belajar tentang sifat segi empat dan jenis-jenis segi empat. Di video sebelumnya telah dijelaskan tentang sifat dan jenis segi empat secara umum. Selanjutnya ini adalah materi yang lebih detail. Untuk yang pertama yaitu persegi. Persegi merupakan bangun segi empat yang sisi-sisinya sama besar. Ini sama besar ya, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Untuk sifat yang pertama yaitu memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4. Nih, sumbu simetri 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Kemudian keempat sisinya sama panjang, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Lalu sisi yang berhadapan sejajar, AB sama dengan CD sama dengan BC. Sisi yang berhadapan sejajar, AB sejajar dengan CD, AD sejajar dengan BC. Yang berhadapan ya, AB berhadapan dengan CD, AD berhadapan dengan BC. Maka AB sejajar dengan CD, AD sejajar dengan BC. Tiap sudutnya sama besar. Yaitu nih, besarnya 90 derajat. Ya, besarnya 90 derajat. Kemudian diagonalnya sama panjang. Diagonal AC, kemudian diagonal BC, ini diagonal AC, diagonal BD, AC dan BD. Selanjutnya diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Ini ya, tegak lurus. Potongan tegak lurus. Yaitu AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Paham ya? Panjang AO sama dengan BO sama dengan CO sama dengan OD. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Perhatikan gambar persegi ABCD di samping. Diketahui AB panjangnya 6 cm, AO, ini AO, 3/2. Berapakah panjang BC, CD, dan AD? Nih, sama panjang ya. Persegi kan sisinya sama panjang, maka otomatis panjang AB 6 cm, panjang BC 6 cm juga, kemudian panjang CD 6 cm, dan panjang AD juga 6 cm. Paham ya? Di sini ada penjelasannya juga, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD yaitu 6 cm. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu panjang CO, BO, dan DO. Panjang CO, BO, dan DO. Nih, CO, BO, dan DO. Itu tadi di penjelasan sifatnya bahwa CO, DO, dan BO itu sama dengan AO. AO itu 3/2. Jadi AO itu 3/2. AO 3/2, maka panjang CO
juga 3 akar 2. Kemudian BO 3 akar 2 juga. Kemudian DO juga 3 akar 2. Ya. Selanjutnya panjang AC. Ini panjang AC. Panjang AC adalah gabungan dari panjang AO dan panjang CO. AO dan CO. Ini ya. Maka 3 akar 2 ditambah 3 akar 2. Hasilnya adalah 6 akar 2. Nih. Ingat lagi aljabar. Kemudian panjang BD. Ini BD. Yaitu gabungan dari panjang BO dan panjang DO. 3 akar 2 ditambah 3 akar 2, 6 akar 2. Panjang AC dan panjang BD itu sama. AC 6 akar 2, maka panjang BD juga 6 akar 2. Ya. Selanjutnya, sudut. Besar sudut ABC. Besar sudut ABC. Nih. ABC berarti yang ini. Membentuk sudut siku-siku yaitu besarnya adalah 90 derajat. Kemudian berapakah besar sudut AOB? Besar sudut AOB yang ini ya. Yang ini. AOB. Besar sudutnya adalah ini tadi tegak lurus ya. Tegak lurus, ini juga tegak lurus, maka besar sudut AOB adalah 90 derajat karena tegak lurus. Ya, paham? Kemudian ke selanjutnya. Kemudian ke selanjutnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku. Keempat sudutnya siku-siku. Nih. Sudutnya siku-siku ya. A untuk sudut siku-siku, B sudut siku-siku, C siku-siku, D siku-siku. Dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. AB sejajar dengan CD, AD sejajar dengan CB. Sifat yang pertama, memiliki 2 buah sumbu simetri. Memiliki 2 buah sumbu simetri. Dan simetri putar tingkat 2, yaitu jika diputar 180 derajat, maka dia menempati posisi yang sama, kemudian sampai kembali ke titik awal, dia akan berputar sebanyak 2 kali. Simetri putar tingkat 2, dan sumbu simetrinya juga ada 2. Kemudian dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang yaitu yang mana? Sisi AB dengan sisi DC dan sisi AD dengan sisi BC. AB dengan DC, AD dengan BC. Kemudian sisi yang berhadapan sejajar. AB sejajar dengan DC, AD sejajar dengan BC. Tiap sudutnya sama besar. Tiap sudutnya nih ya. Tiap sudutnya sama besar. Yaitu sebesar 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, dan 90 derajat. Kemudian diagonalnya sama panjang. Nih, diagonal AC, kemudian diagonal BD, yaitu sama panjang. AC sama dengan BD, itu sama panjang. Kemudian diagonalnya saling berpotongan. Ini ya, saling berpotongan di titik O. Maka AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Ini membagi 2 sama panjang, tapi tidak tegak lurus. Pada persegi panjang memiliki 2 diagonal, yaitu AC dan BD, tapi tidak tegak lurus.
saling berpotongan tapi tidak tegak lurus. Karena apa? Karena sisi-sisinya tidak sama panjang, hanya sisi yang berhadapan saja yang sama panjang. AB berhadapan dengan DC sama panjang, AD dan BC sama panjang. Tidak semua sisinya sama panjang, maka berpotongannya juga tidak tegak lurus. Kemudian ke contoh soal. Perhatikan gambar persegi panjang di samping. Diketahui PQ, ini PQ panjangnya 10 cm. PS panjangnya 6 cm. Panjang ruas garis yang sama. PQ ruas garis yang sama yaitu RS. PQ-nya 10 cm, maka panjang RS juga 10 cm. Kemudian panjang PS. PS itu sama dengan panjang QR, atau panjang QR itu sama dengan panjang PS, yaitu 6 cm. Lalu untuk besar sudutnya, paham ya tadi panjang ruas garis yang sama yaitu PQ sama dengan RS, PS sama dengan QS. PQ sama dengan RS, RS berarti panjangnya 10 cm, dan QR itu sama dengan PS, maka QR itu panjangnya adalah 6 cm. Kemudian panjang diagonalnya, PR, panjang diagonal PR itu sama dengan panjang diagonal QS. Panjang diagonal PR sama dengan panjang diagonal QS. Paham ya? Kemudian besar sudut yang sama besar. Besar sudut yang sama besar. Yang sama besar yaitu ini. Sudut P, sudut Q, sudut R, sudut S. Atau kalian sebut PQR. PQR ini. PQR ini sudutnya siku-siku. Kemudian QRS siku-siku juga. Dan RSP itu juga siku-siku. Dan SPQ itu juga siku-siku, yaitu besarnya masing-masing 90 derajat. Kemudian mana lagi yang sama? Yang sama adalah yang tengah. T, sudut PTQ itu sama dengan sudut RTS. Nih. Lalu mana lagi yang sama? Sudutnya RTQ ini ya. RTQ sama dengan STP. Itu yang sama. Sudut STR sama dengan sudut PTQ. Kemudian RTQ sama dengan sudut STP. Lalu panjang RS. Nah, tadi kan udah ya panjang RS. Panjang RS, mana panjang RS ini ya? Panjang RS yaitu sama dengan panjang PQ. Sama dengan panjang PQ. Berapa? 10 cm. Kemudian panjang QR. Panjang QR yaitu sama dengan panjang PS, yaitu 6 cm. Ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat yang setiap sisinya berhadapan sama panjang. Nih, sisi yang berhadapan AB berhadapan dengan DC itu sama panjang. Kemudian AD berhadapan dengan BC juga sama panjang. Kita lanjut ke sifat yang pertama. Sisi yang berhadapan sejajar.
Ini sisi yang berhadapan sejajar ya, AB sejajar dengan DC, AD sejajar dengan CB. Sama panjang, AB sama dengan DC, panjangnya sama panjang dan sejajar. AB sejajar dengan DC. Kemudian AD panjangnya sama dengan BC, maka AD sejajar dengan BC. Selanjutnya, sudut. Oh, ini ada gambarnya ya. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya biar lebih jelas. Bahwa AB sejajar dengan DC dan AD ini sama panjang dengan BC, maka AD sejajar dengan BC. Oke. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ya. Sudut yang berhadapan sama besar yaitu sudut D sama besar dengan sudut B. Berhadapan ya. Berhadapan. Kemudian sudut kemudian yang berhadapan lagi sudut A berhadapan dengan sudut C. Selanjutnya, dua sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat atau saling berpelurus. Sudut D berdekatan dengan sudut C. Maka sudut D ditambah sudut C adalah jumlahnya 180 derajat. Lalu sudut A ditambah dengan sudut B itu juga jumlahnya 180 derajat. Berdekatan. Kemudian sudut D ditambah sudut A itu juga jumlahnya 180 derajat yang berdekatan. Sudut B dengan sudut C ini juga 180 derajat. Lalu kenapa 180 derajat? Karena saling berpelurus. Kemudian antara sudut D dan sudut C berpelurus atau dalam sepihak. Sudut D dan sudut C itu dalam sepihak. Sudut D dengan sudut A juga dalam sepihak. Sudut A dengan sudut B juga dalam sepihak. Sudut B dengan sudut C juga dalam sepihak. Makanya jumlahnya adalah 180. Jumlah semua sudutnya itu adalah 360 derajat. Jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Dan diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Diagonal jajar genjang tidak saling berpotongan tegak lurus. Tuh diagonalnya, diagonal AC dan diagonal BD. Ini sama panjang, tapi di sini tidak tegak lurus karena sisi-sisinya tidak sama panjang, hanya yang berhadapan aja yang sama panjang. Oke, kita lanjut. Oh, belum. Kedua sifat yang terakhir yaitu kedua diagonal berpotongan di tengah dan saling membagi dua sama panjang. Maka di tengah ada titik P. Kemudian jadi panjang AP itu sama dengan PC dan panjang BP itu sama dengan panjang PD. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui jajar genjang KLMN memiliki panjang KL 10 cm dan panjang LM 8 cm. Dan sudut KNM ini 100 derajat. Tentukan panjang ruas garis yang belum diketahui. Panjang ruas garis yang belum diketahui adalah panjang NM dan NK. Berapa panjang NM?
NM itu sama dengan panjang KL, yaitu 10 cm. Kemudian panjang KN itu sama dengan panjang LM, yaitu 8 cm. Kemudian besar sudut yang belum diketahui. Besar sudut yang belum diketahui adalah sudut K, sudut M, sudut L. Atau sudut KLM, sudut KLM dulu. Sudut KLM ini ya, berhadapan ya. Berhadapan sudutnya. Jadi sudut KLM. KLM ini besarnya adalah 100 derajat. Besarnya 100 derajat. Kemudian sudut MNK atau KMNK, besar sudut KNKL. Besar sudut NKL ini adalah tadi di sini jumlahnya 180. Nih, 180. Di sini udah ada 100, berarti 180 dikurangi 100. Jadi sudut NKL itu adalah 180 dikurangi 100. Jadi sama dengan 80. Paham ya? Jadi sudut NKL itu besarnya adalah 80 derajat. Kemudian yang di hadapannya sudut M besarnya juga 80 derajat. Kita lanjut ke trapesium. Trapesium adalah bangun segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Tepat sepasang sisi sejajar nih, yang sejajar cuma satu. AB dan DC, atas bawah. Trapesium itu memiliki hanya satu sepasang sisi sejajar, yaitu AB dan DC. Lalu memiliki sepasang sisi yang berhadapan sejajar. AB sejajar dengan DC. Ini sejajar ya. Udah paham lah ya tentang garis sejajar. AB dengan DC ini sepasang sisi sejajar, dan sisi sejajarnya hanya satu. Kemudian jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Yaitu sudut yang berdekatan, berarti yang ini. Sudut A dengan sudut D itu besarnya 180 derajat. Kemudian sudut B itu berdekatan dengan sudut C, maka besarnya 180 derajat. Kemudian trapesium ada dua jenis, trapesium sama kaki dan siku-siku. Trapesium sama kaki, dua alas sama besar. Ini saya tandain. Dua sudut alasnya sama besar nih, sudut P dengan sudut Q. Sudut P dan sudut Q, nih. Sudut P dan sudut Q itu sama besar. Ini sudut Q, sudut P sama besar. Kemudian dua sudut pada sisi atas, nih sisi atas, ini SR sisi atas, ini sama besar. Sudut S dengan sudut R itu sama besar. Ya, yang hijau ini. Sudut S dan sudut R sama besar. Kemudian yang bawah, yang alasnya, sudut P dengan sudut Q itu sama besar. Kemudian tandanya trapesium sama kaki jelas, kakinya sama, panjangnya sama. SP sama dengan RQ. SP sama dengan RQ, diingat-ingat ya. SP sama dengan RQ. Dua diagonal sama panjang. Diagonalnya ada di sini 1, 2. Ada dua diagonal. Diagonalnya di sini 1, 2. SQ dan RP. SQ dan RP, dua diagonal sama panjang. Kemudian trapesium siku-siku. Ini siku-siku.
Tandanya apa? Jelas, ada sudut siku-siku. Ya, memiliki tepat 2 sudut siku-siku. Ada sudut siku-siku. Nih, ini namanya trapesium siku-siku. Bisa ya membedakan antara trapesium sama kaki, jelas kakinya sama, kanan kiri. Kemudian kalau siku-siku jelas ada sudut siku-siku. Nih, sudut D, dan sudut A itu sudut siku-siku. Oke, kita lanjut. Ke contoh soal tentang trapesium. Contoh soal keempat ya. Perhatikan gambar trapesium berikut. Nih, gambar trapesium. Diketahui DC, ini DC sama dengan AB. DC sama dengan AB. AB panjangnya 25 cm. AB panjangnya 25 cm. Kemudian DA panjangnya 8 cm. DA panjangnya 8 cm. Nih, DA panjangnya 8 cm. AB panjangnya 25 cm. Perhatikan di sini. Kita akan menentukan sudut D. Sudut D mana ya? Sudut D ini. Kita akan menentukan besar sudut D dulu. Kita akan menentukan besar sudut D. Berapa besar sudut D? Ini trapesium apa ya? Trapesium siku. Udah pasti ya. Sudut A-nya 90 derajat, ini juga siku-siku. Jadi besarnya 180 dikurangi 90. Di sini juga 90 derajat. Tanpa harus mencari seperti ini juga kalian sudah pasti lihat ini sudut siku besarnya adalah 90 derajat. Oke, sekarang kita mencari panjang DC. Panjang DC. Berapakah panjang DC? Berapakah panjang DC? Tadi DC dibanding AB yaitu 3:5. 3-nya punya DC, ini ya saya tandain 3-nya punya DC, AB-nya itu 5. Yang ditanyakan DC. Udah pernah diajarin ya, kalau yang ditanyakan taruh di atas. 3/5. Ya kan? 3/5 kali. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah AB. AB-nya berapa? 25. Selalu bilangan yang ditanyakan ditaruh di atas perbandingannya. Kita coret. 25 bagi 5. 5. 3 kali 5. 15. Jadi panjang DC itu adalah 15. Paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat dapat dibangun dari 2 buah segitiga sama kaki identik sama kaki yang identik yang simetri pada alas-alasnya. Oke. Belah ketupat, seperti ketupat ya. Yaitu dengan sisi-sisinya yang sama panjang. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Ini sama panjang. Seperti persegi tapi dimiringkan, ya kan? Seperti persegi tapi dimiringkan. Kemudian sifatnya apa aja? Sifatnya yang pertama yaitu keempat sisinya sama panjang nih. BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan AB, ini sama panjang. Kemudian sejajar, pasangan yang sejajar yaitu
BC sejajar dengan AD, BC sejajar dengan AD, AB sejajar dengan CD, AB sejajar dengan CD, BC sejajar dengan AD. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Ya, ini tegak lurus. Karena sisi-sisinya sama panjang. Kalau sisinya sama panjang, maka diagonalnya juga berpotongan tegak lurus nih, berpotongan di titik sini. Ini titik O. Ini saya di sini ada titik O, misalnya nggak ketulis ya. Maka panjang AC itu sama dengan BD. Panjang AC sama dengan BD. Maka panjang AO, O-nya di sini ya, titik potongnya itu ada titik O. AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Titik O di sini. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Sudutnya sama besar. Nih. Mana nih? Sama besar. Contoh soal 5. Perhatikan gambar belah ketupat di samping. Diketahui panjang AE itu 6 cm. Ini 6 cm, kemudian panjang DE panjang AE 6 cm, panjang DE 8 cm, dan sudut B itu besarnya 70 derajat. Ini. Dan panjang sisi-sisinya. Ketahui tadi panjang AE 6 cm dan DE 8 cm. Kita cari tahu panjang sisinya. Panjang sisi-sisinya, yang pertama panjang AD dulu. Karena panjang AE-nya tadi 6, lalu panjang DE-nya 8. Maka kita cari tahu panjang AD. Ya, panjang AD menggunakan Pitagoras, yaitu AD sama dengan akar dari AE pangkat 2 ditambah DE pangkat 2. AD sama dengan AE. AE-nya 6, maka 6 kuadrat ditambah DE 8 kuadrat, 36 ditambah 64, AD sama dengan 36 tambah 64 yaitu 100, akar 100 yaitu 10 cm. Jadi panjang AD itu sama dengan 10 cm. Dengan sisi-sisinya itu sama panjang, AD sama dengan AB sama dengan BC sama dengan CD itu sama semua. Panjangnya adalah 10 cm. Kemudian mencari sisi yang lain. Sudah, panjang sisi-sisinya jadi 10 cm karena sisinya sama panjang. Lalu besar sudut. Besar sudut, tadi dicari sudut B-nya itu 70. Ini 70 derajat sudut B. Yang ini. Lalu otomatis sudut yang ini juga sama ya, 70, enggak, sudut yang berhadapan aja yang sama panjang, sudut yang berhadapan. Jadi sudut B itu sama dengan sudut D, yaitu 70 derajat, dan sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180. Jadi besar sudut ini adalah 180 dikurangi 70, yaitu 110. Jadi sudut A itu besarnya 110, maka sudut C juga besarnya 110. Oke, lanjut. Ke layang-layang.
Layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Layang-layang yang hanya memiliki satu sumbu simetri, ini sumbu simetrinya, satu sumbu simetri dan satu sudut yang membagi dua sama besar, ini satu sumbu simetri, ini sumbu simetrinya adalah DB ini, dan membagi dua menjadi dua sudut sama besar, yaitu ini yang ini, bagi dua sudut sama besar sama yang ini, bagi dua sudut sama besar yang ini, dan satu sudut yang sama, yaitu yang ini. Kemudian sifat yang pertama mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan dan sama panjang, yaitu AD dengan DC. AD dengan DC ini sama panjang, AD dengan DC sama dengan DC. Kemudian AB sama dengan BC, AB sama dengan BC, ini sama panjang. Kemudian dua diagonalnya saling tegak lurus nih ya, tegak lurus. Diagonal BD dan diagonal AC saling tegak lurus. Ini diagonal 1, ini diagonal 2. Diagonal 1 yaitu yang BD ini, diagonal 2 yang AC. BD tegak lurus dengan AC di sini. Ini ya, tegak lurus. Kemudian memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Itu yang mana sudutnya? Yang ini. Sudut A dengan sudut C itu sama besar. Hanya sepasang sudut aja sama besar. Memiliki sebuah diagonal BD yang membagi dua sudut sama besar, yaitu sudut B dan sudut D. Sebuah diagonal BD yang memiliki sebuah diagonal, nih diagonal BD membagi dua sudut sama besar, yaitu sudut B dan sudut D. Kemudian ke contoh soal. Perhatikan layang-layang berikut. Diketahui panjang CD, ini panjang CD, yaitu adalah 10 cm. Kemudian panjang AD itu 17 cm. Lalu panjang CO, ini CO yang di sini adalah 6 cm. Ya, CO. Ini panjang CO, ini panjang CD 10 cm, ini panjang AD 17, ini CO 6. Kemudian kita mencari panjang DO ini. Berapakah panjang sisi-sisinya? Maka sudah diketahui ya, CB, ini CD, CD itu sama dengan CB, maka CB juga panjangnya adalah berapa? 10. Lalu DA itu sama dengan panjang BA, yaitu 17. Sudah diketahui. CD sama dengan CB, jadi CB itu panjang 10, kemudian BA itu sama dengan DA, yaitu 17 cm. Kita cari panjang diagonalnya. Kita cari panjang diagonalnya yang diketahui baru CO. CO-nya 6 cm. CO-nya 6 cm, maka kita cari panjang DO, yaitu dengan cara mencari dengan Pitagoras. Ya. DO, panjang diagonalnya kan ada DB dan CA, maka kita cari DB. DB itu jumlah dari DO ditambah OB, tapi kita harus mencari salah satunya dulu kan, setengahnya dulu. Kita cari DO nya dulu. DO sama dengan akar dari
CD, CD pangkat 2 dikurangi CO. Kenapa dikurangi? Karena di sini sisi miring ya. Sisi miring yang dicari adalah sisi tegak. Jadi sisi miring dikurangi sisi tegak. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100, dikurangi 6 kuadrat, 36. 100 dikurangi 36, 64. Kemudian akar dari 64 adalah 8. Jadi panjang DO itu adalah 8. Ketemu ya, di sini panjangnya 8. Panjang DO 8. Nah, seperti sifat layang-layang tadi, panjang DO itu sama dengan panjang BO. Di sini 8 juga. Jadi panjang DB sama dengan 8 tambah 8 adalah 16. Kemudian kita mencari panjang AO. Panjang AO ini sisi tegak, yang diketahui juga sisi miringnya tadi. Yang diketahui juga sisi miring dan sisi tegak. Jadinya dikurangi lagi ya. 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat yaitu 289, 8 kuadrat yaitu 64. 289 dikurangi 64 yaitu 225. Akar dari 225 yaitu 15. Maka ketemu di sini panjang AO adalah 15. Jadi berapakah panjang AC? Panjang AC adalah AC sama dengan 6 ditambah 15. Itu sama dengan 21. Jadi panjang AC itu adalah 21. Paham? Kalau nggak paham, tanyakan di komentar ya. Jangan lupa di like. Kalau mau lihat video selanjutnya maka di subscribe ya. Tinggalkan di komentar. Kemudian kita ke selanjutnya. Ada latihan soal. Latihan soal, di sini Ibu kasih soal tentang persegi panjang. Tentukan panjang LM dan panjang NM. Tentukan panjang LM, tentukan panjang LM dan panjang NM. Ini. Di sini sudah diketahui bahwa panjang KL itu 15 cm dan panjang KN itu 8 cm. Kemudian tentukan sudut LMN, dan sudut LKN. Ini ya. Ini dicari panjang LM yang ini, kemudian panjang NM ini, kemudian carilah sudut LMN yang ini, lalu cari sudut LKN yang ini, sudutnya berapa, kemudian sebutkan sepasang diagonal yang sama. Diagonal yang sama itu yang mana? Ya, diagonal apa-apa dan apa. Kemudian sebutkan ruas garis yang sama panjang. Ruas garis yang sama panjang yang mana saja? Sebutkan, yuk dijawab di kolom komentar ya anak-anak. Oke, Ibu akhiri materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dah.